Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang keadaan spiritual seorang pemuda akhir zaman ini. Sebutlah namanya si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah salah satu pemuda yang saya bimbing kerohaniannya dengan jarak jauh, yang saya anjurkan untuk bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan sarana bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah yang wajib, dan juga menambahkan amalan sholawat wahidiyah, yaitu ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah, dibaca selama 30 menit setiap hari selama 40 hari dalam keadaan suci menghadap kiblat. Yang dengan itu akhirnya punya dampak, dia itu sering mendapatkan pemberitahuan keadaan spiritualnya melalui mimpi bagian kenabian. Mimpi yang dialami si Fulan yang kali ini akan saya ceritakan adalah mimpi kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu sudah saya posting beberapa video tentang mimpi-mimpinya. Yang sekarang Fulan itu bermimpi bahwa dia itu berdiri di atas permukaan tanah, kemudian ada dua awan putih menghampiri, mendekat kepada dirinya, tingginya berada seukuran dada si Fulan. Jadi awan putih itu tidak menggantung di langit, tapi mendekat, tingginya seukuran dada si Fulan. Dua awan putih itu masing-masing ukuran genggaman tangan si Fulan. Dan setelah dua awan itu mendekat, Fulan hanya bisa memegang satu awan saja. Setelah Fulan memegang salah satu awan tersebut, kemudian Fulan terbang melintasi gunung. Posisi badan ketika Fulan itu terbang seperti Superman, tapi tangannya tidak berada di depan seperti Superman, melainkan tangan kanan dan kirinya tegap mepet di badan seperti orang yang berdiri. Nah, Fulan itu terbang melintasi gunung, tetapi masih di pinggirannya, tidak sampai ke puncak gunung. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi yang dialami si Fulan, perlu diketahui sebelumnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi. Karena mimpi itu ada 3 macam, disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jadi 3 mimpi itu cara meresponnya beda-beda. Anda bisa cari di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lalu yang juga diatur yang berkaitan dengan mimpi adalah tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi, seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, yang inti dari 3 ayat tersebut adalah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan anugerah pengajaran sebagian dari takwil mimpi, yang itu bermakna bahwa ilmu takwil mimpi tidak didapat dari membaca buku, tetapi adalah salah satu ilmu laduni, ilmu yang didapat karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain beliau, Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat beliau, juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Hal itu bisa ditemukan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu bersabda bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan levelnya mukmin
itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu sifat Nabi, yaitu mendapat petunjuk dari Allah melalui mimpi yang benar dalam tidur. Seperti hanya yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami si fulan, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan mujahadah yang dilakukan dia, yang sudah diamalkan di dalam kehidupan nyata. Mimpi yang dialami si fulan itu adalah simbol bahasa mimpi yang perlu ditakwil karena mengandung makna tersirat. Mimpi yang tersebut seperti hanya mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang mendapat simbol bahasa mimpi terdapat pada surat Yusuf ayat 4. Beliau itu bermimpi rembulan, matahari dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau. Takwilnya bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 100. Simbol bahasa mimpi yang terdapat di dalam mimpi si fulan itu ada 2 awan putih. Awan putih itu maknanya tentang peluang amal soleh yang Allah berikan kemudahan kepada si fulan. Kenapa takwilnya begitu? Awan itu adalah bagian dari langit, yang mana langit itu ada korelasinya, ada benang merahnya dengan kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada wali yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat tentang ahli langit. Ahli langit itu adalah ungkapan dari Allah tentang orang-orang yang melazimi, yang istiqomah dalam membesarkan nama Tuhan, melazimi istiqomah dalam zikrullah, mengingat Allah, melakukan ibadah yang wajib dan menambahkan yang sunnah. Jadi tentang ketakwaan. Yang mana itu berarti ketika awan putih tidak menggantung di langit tapi mendekati si fulan seukuran tinggi sedadanya, itu bermakna bahwa kemudahan beramal soleh, kemudahan peluang amal soleh Allah berikan kepada si fulan. Untuk apa? Untuk ditangkap. Maksudnya untuk diamalkan. Makanya fulan itu di dalam mimpi memegang salah satu awan putih yang mendekat kepadanya. Nah, itu bermakna bahwa fulan untuk saat ini ketika dia bermimpi itu hanya mampu melakukan amal soleh hanya satu saja. Ada 2 peluang amal soleh yang Allah berikan kemudian kepadanya, fulan hanya bisa mengamalkan satu saja untuk saat ini. Dan satu awan putih yang tidak dia pegang itu bisa bermakna 2 hal. Pertama, bisa jadi itu karena memang belum waktunya, belum takdirnya fulan melakukan hal itu. Yang kedua, bisa jadi karena maksiat yang dilakukan oleh si fulan di dalam kehidupan nyatanya. Hal itu berkaitan dengan hadis di dalam riwayat Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Rezeki itu tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa keistiqomahan dalam melakukan ketakwaan kepada Allah. Karena orang itu bermaksiat, nantinya bisa terhalang dari kemudahan melakukan ketakwaan. Akan menjadi sulit untuk beribadah kepada Allah. Itu salah satu dampak buruk dari ahli maksiat. Maka ketika fulan hanya mampu memegang salah satu awan yang mendekat pada dirinya itu bermakna bahwa fulan hanya bisa mengamalkan salah satu peluang kemudahan beramal soleh yang Allah berikan kepadanya. Yang dengan itu akhirnya dia bisa terbang melintasi gunung tapi tidak sampai ke puncak. Itu bermakna bahwa setelah fulan mengamalkan peluang amal soleh yang Allah berikan kepadanya, nantinya akan diberi kekuasaan oleh Allah. Diberikan rahmat berupa kekuasaan atau kemampuan. Kemampuan apa? Bisa dalam hal mudah memahami ilmu Allah atau bisa dalam hal istiqomah dalam beribadah kepada Allah.
Nah, karena belum sampai puncak gunung, maka dia masih perjalanan menuju puncak. Seperti itulah takwil mimpi yang dalam misi fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.